Bau anyir itu masih melekat di hidungku, meskipun mata ini sudah kubuka, dan aku yakin sudah terbangun dari mimpiku. Ya, mimpi yang sangat jelas dan menyeramkan. Bahkan sampai detail bercak darah yang menempel di tubuh wanita itu masih teringat. Liur yang bercampur darah dan nanah menetes dari mulutnya, dengan kepala yang miring ke kiri. Amis, anyir, dan sangat menjijikan tentunya. Kulihat jam dinding menunjukkan angka 4 di jarum pendeknya. Hanya suara jangkrik yang masih terdengar dengan jelas. Lainnya hanya sepi malam. Sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Aku hanya perlu bertahan beberapa menit saja. Kududukan tubuhku dan bersandar di dinding. Sesaat sebelum kuambil air wudhu untuk bersiap sholat subuh. Sayup-sayup terdengar suara azan dari kejauhan, menandakan waktu berjuangku malam ini telah selesai. Kini jarum pendek jam dinding menunjukkan angka 7 pagi. Motor butut keluaran tahun 2007. Ku keluarkan dari garasi kontrakanku yang kecil. Akinya yang sudah soak memaksaku harus mengengkol pada starter dengan kaki kananku. Sekilas ku coba juga lampu sen dan juga membetulkan spion kanan dan kiri. Hanya sekedar bukti dan juga persiapan bahwa wanita tidak selamanya menyalakan sen kiri, tetapi belok ke kanan dan menggunakan spion hanya untuk melihat riasan make up-nya selama di perjalanan. Namaku adalah Niafa, tetapi teman-teman banyak memanggilku dengan Mbak Unyil karena tubuhku yang kecil. Itu tidak masalah bagiku. Aku menganggap agar semakin akrab dengan teman-teman sekontrakanku yang baru. Sebulan pindah ke kota Yogyakarta ini, aku merasa banyak diterima dengan baik di lingkungan kantorku. Jalan kontrakan dengan kantorku di Jalan Veteran Yogyakarta cukup dekat, sekitar 6 km, dan biasa ku tempuh dengan waktu 15 menit saja. Memang baru saja sebulan yang lalu, aku pindah dari Semarang, kota yang telah lama kutinggali selama 12 tahun. Pindah ke Yogyakarta bukanlah keinginanku, tetapi karena ketugasan baru sebagai supervisor. Maka aku ditempatkan di kantor regional Yogyakarta yang baru berjalan 2 tahun. Mau tidak mau, aku harus mencari tempat tinggal yang baru. Kontrakan ini kudapatkan dengan mudah dan murah dari iklan jual beli sewa di Facebook. Kurasa murah karena di area bangunan beberapa iklan mencantumkan harga di atas 10 juta untuk rumah tinggal, tetapi ini hanya 5 juta per tahun. Rumahnya pun cukup besar, dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu yang luas. Memang posisinya agak jauh dari tetangga, sekitar 50 meter dari rumah Basri, tetangga terdekatku dalam satu gang. Dikelilingi pepohonan yang agak besar, menjadikan suasana semakin sepi karena kontrakan ini berada di ujung jalan buntu. Sempat kuceritakan pada rekan kerjaku, yaitu si Vera, asisten supervisor di tempatku kerja. Dia memberikan ide untuk pindah dari kontrakan itu, tapi ku jawab, sudah ku bayar setahun penuh. Aku juga belum menerima gaji, karena beberapa hari lagi barulah tanggal 1 di awal bulan. Kuanggap bertahan beberapa hari lagi, sembari mencari kontrakan atau kos yang lainnya. Sesekali juga aku bertemu dengan Basri, tetangga rumah kontrakanku, dan menanyakan apakah ada yang aneh dari rumah tersebut sebelumnya. Basri hanya menjawab tidak ada, walaupun aku tahu dari gestur dan sorot matanya dia sedang berbohong. Malam ini tepat malam Jumat Kliwon, malam yang katanya sakral bagi sebagian orang,
Setelah sholat maghrib, kuambil Al-Quran dan kulantunkan ayat suci menggema di rumah ini. Antara yakin dan tidak, ku ingin mengirimkan bacaan ayat malam ini kepada siapapun atau apapun yang menghantui mimpiku dalam setiap malam. Al-Fatihah ku baca dengan nyaring, lalu kulanjutkan ke surat Yasin. Namun baru satu ayat dari surat Yasin tersebut ku baca. Hembusan angin tipis menyeruak masuk ke kamar. Aku yakin karena mukena aku melambai-lambai, dan hawa dingin menyeruak ikut masuk ke dalam. Dengan mencoba tenang, ku coba untuk tetap melanjutkan bacaanku yang tidak begitu lancar. Sekarang mulai terasa ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Tidurlah. Bisikan itu terasa jelas di kedua telingaku. Aku tetap bertahan melanjutkan lantunan ayat suci yang sudah setengah ku baca. Bisikan itu terus menggema, dan sampailah aku di ayat yang terakhir. Kututup Al-Quran, dan bersamaan dengan itu pula, mataku tiba-tiba terpejam, seakan aku tidur dengan posisi duduk. Wanita itu datang kembali, masih dengan mulut berlumur darah dan nanah. Namun anehnya kali ini, aku seperti sudah terbiasa dan tidak merasa takut. Tanpa disadari, aku pun bertanya, "Siapa kamu?" Dia tersenyum sinis, sembari membuka mulut. Lalu terucap kata, "Namaku adalah Wulan." Kenapa kamu selalu ada di mimpiku?" Tanyaku selanjutnya. "Tanyalah kepada Sri." Jawabnya masih dengan senyum yang penuh tanda tanya. Mata ini tiba-tiba terbuka. Aku kembali sadar dari alam mimpiku. Kusadari tubuhku tergeletak dengan masih memegang Al-Quran. Jam dinding menunjukkan angka 8 di malam hari. Segera kurai HP yang berada di rak kamarku. Ku cari nomor Mas Budi, orang yang mengiklankan rumah ini. Ku ketik di layar, bertanya siapakah si Wulan dan apa kaitannya dengan rumah ini. Dari jawabannya, dia tidak tahu apa yang ku maksud. Dia hanya maklar yang dititipi rumah ini untuk dikontrakan dari pemiliknya yang ada di Bandung. Sementara buntu informasi yang kudapatkan malam ini, paginya kusempatkan menunggu sebentar sebelum aku berangkat. Biasanya Mbak Sri menjemur pagi saat aku berangkat. Tidak lama dari kejauhan, kulihat dia menenteng ember biru menuju ke tiang jemuran. Momen yang tepat, kunaiki motorku dan berhenti tepat di depannya. "Pagi Mbak Sri, apakah Mbak kenal dengan Wulan?" Tanyaku sembari mematikan motorku. Wulan siapa Mbak?" Dia malah bertanya balik. "Tidak tahu juga sih Mbak, tapi tadi malam saya dimimpikan Mbak Wulan." Jawabku sekenanya. Raut muka Mbak Sri langsung berubah. Saya tidak tahu Mbak," jawabnya. "Tapi kata Wulan, saya disuruh tanya sama Mbak Sri." Jawabku dengan jujur. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu tentang ini. Tapi apa? Kenapa? Dan berbagai pertanyaan muncul di benakku. Mbak Sri masih terdiam, dengan ekspresi yang takut, cemas dan bingung yang menjadi satu. Sambil tergopoh-gopoh dia membalikkan badannya, meninggalkanku dan ember cucian yang belum jadi dijemur. Aku hanya melongo, membuat pertanyaan di kepalaku semakin banyak. Aku tidak mau ambil pusing. Kunyalakan motorku,
dan bersiap menuju ke kantor. Namun baru berjalan 5 meter, Pak Rudi, pemilik warung sebelah rumah Basri, mencegat motorku. Mbak, maaf, tadi saya menguping pembicaraan Mbak dengan Basri, ucapnya sembari menahan lampu motorku. Pembicaraan kami tadi tidak penting juga, Pak Rudi, jawabku. Tapi tadi saya dengar Mbak Niafa menyebut nama Wulan. Benar tidak, Mbak? Pak Rudi bertanya, sembari menengok kanan kiri, takut ada yang mendengar. Iya sih, Pak. Memangnya bagaimana ya, Pak? Sini, turun dulu, Mbak. Masuk rumah saya. Saya akan ceritakan sepemahaman saya, ajak Pak Rudi pada aku. Aku pun turun dan menuju masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk, Pak Rudi memulai ceritanya. Dia mulai menceritakan dari rumah yang dibangun oleh pasangan suami istri, bernama Arif dan Wulan, yang sekarang kutinggali. Keduanya adalah pasangan yang serasi, romantis dan tidak pernah ada masalah. Namun setahun berlalu, tiba-tiba Wulan ditemukan dalam keadaan membusuk, gantung diri di dalam rumah yang aku kontraki. Dari olah TKP, Wulan diperkirakan sudah meninggal 2 minggu. Polisi menginterogasi suaminya, tetapi suami menyebutkan bahwa tidak ada masalah dan dia sudah berada di luar kota selama 2 bulan sebagai pekerja sawit di Kalimantan. Dia memang tidak menghubungi istrinya karena di pelosok Kalimantan tidak ada sinyal. Alibi sang suami didukung rekan-rekan kerjanya yang menyebutkan dia tidak pernah pulang dalam kurun waktu 2 bulan. Para tetangga juga tidak pernah melihatnya pulang dari Kalimantan. Anehnya tidak ada barang yang hilang, tetapi juga tidak ada surat wasiat ataupun motif untuk Wulan bunuh diri. Uang bulanan juga dikirimkan suaminya dengan menitipkan pada bosnya yang dilanjutkan ke transfer. Buku tabungan dan juga rekening dicek, uangnya masih ada sekitar 15 juta. Artinya motif ekonomi dan pencurian dikesampingkan, tetapi belum ditemukan motif dan indikasi lainnya. Polisi akhirnya menutup kasus dengan hasil Wulan bunuh diri. Setelah kasus itu, rumah tersebut kosong dan dijual ke seorang pembeli dari Bandung. Rumah tersebut dikontrakan beberapa kali, tetapi hampir semua tidak betah, hanya bertahan setengah tahun maksimalnya. Aku melongo mendengar cerita dari Pak Rudi. Tidak disangka, rumah yang aku tinggali sebulan ini adalah tempat untuk bunuh diri. Lebih menyesalkan lagi, Wulan meninggal tanpa ada kejelasan. Otakku berpikir keras. Selain akan meninggalkan rumah ini secepatnya, aku juga penasaran apa titipan pesan dari Wulan. Sembari kuucapkan terima kasih, aku berpamitan pada Pak Rudi karena akan berangkat menuju kantorku. Malam ini ku coba memejamkan mata lebih awal. Sudah kusiapkan berbagai pertanyaan untuk Wulan saat bertemu nanti di mimpi. Tidak ku percaya, aku malah menantikan mimpi buruk yang selama ini kuhindari. Sudah 2 jam tubuhku kurebahkan di kasur ini, tapi mata tidak kunjung terpejam. Bibir ini komat-kamit, membaca doa sebisanya. Sesekali terselip doa sebelum tidur. Kupandangi jarum jam yang mulai menunjukkan angka 9. Sedikit demi sedikit mata ini mulai terpejam. Wulan, kamu di mana? Suaraku menggema dalam kegelapan. Dia tidak muncul. Tetapi bau amis darah dan nanah sudah sampai di hidungku.
Sri, Sri. Teriakan itu menggema memegahkan telingaku. Tiba-tiba dia muncul persis di depanku, lengkap dengan segala darah yang bahkan menciprat ke wajahku. Kali ini aku melihat matanya terbelalak menatapku. Dengusan hidungnya jelas terdengar di telinga. Tapi kali ini, aku tidak takut sama sekali. Rasa penasaran ini lebih besar dari ketakutanku. Setidaknya aku percaya, dia atau arwah ini tidak akan bisa menyakitiku. Sri yang telah membunuhku, jawabnya pelan dilanjutkan tangisan. Ditundukkan kepalanya, tangisannya bercampur darah menetes di kegelapan. Mengapa Sri membunuhmu? Bibir ini berkata tanpa aku sadari. Meluncur sekenanya. Wulan tidak menjawab pertanyaanku. Dia masih tertunduk menangis. Tangisan darah tentunya. Diangkatlah tangannya menuju wajahku. Aku terdiam kaku. Tangan itu menuju kedua mataku. Tapi aku tidak bisa memejamkan mataku. Bahkan untuk berkedip pun tidak bisa. Kelima jari-jarinya masuk ke dalam bola mataku, menyusup ke dalam seakan menembus otakku. Tidak kurasakan apa-apa, tapi aku tahu, ternyata Wulan membagikan pandangannya padaku, terhadap apa yang dia lihat padaku selama dia hidup. Entah apa ini, tapi aku seakan merasakan mimpi di dalam mimpi. Wulan mengajakku kembali. Flashback pada apa yang terjadi. Aku tidak tahu ini terjadi tahun kapan, tapi aku menduga terjadi dimulai 2 tahun lalu. Dimulai saat Arif dan Wulan membeli sebidang tanah kafling murah. Paling murah di antara beberapa kafling di gang ini, karena terletak di bidang paling ujung sebuah gang buntu. Dibangunlah sebuah rumah mungil, persis dengan yang aku kontrak sebulan ini. Yang membedakan adalah rumahnya belum di finishing, temboknya masih bata dan semen. Mereka pindah ke sini karena Arif mendapatkan rolling pekerjaan dari kantor pusatnya di Surabaya. Mereka berdua yang baru menikah akhirnya pindah berdua di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Setiap pagi Arif berangkat bekerja ke kantornya di sebelah utara Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sedangkan Wulan yang racing dari pekerjaannya di Surabaya menunggu di rumah saja karena belum mendapatkan pekerjaan. Karena bosan menganggur, Wulan pun berusaha mencari pekerjaan. Iklan di media sosial, koran, dan bertanya kepada para tetangga. Bertemulah akhirnya Wulan dengan tetangga terdekatnya, yaitu Mbak Sri. Mbak Sri adalah janda yang suaminya sudah meninggal. Dia hidup sendiri di rumah besar itu, yang satu gang dengan Wulan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Mbak Sri yang sedang membutuhkan tenaga tambahan di warungnya, menawarkan kepada Wulan untuk bekerja di warungnya. Daripada tidak ada pekerjaan, pikir Wulan, tawaran Mbak Sri pun diterimanya. Warung makan yang dipunyai Mbak Sri adalah warung gudeg khas Jogja. Tempatnya pun tidak begitu strategis. Masuk ke dalam gang, yang di gang tersebut hanya ada beberapa rumah saja. Namun jangan salah, ramainya luar biasa. Pengunjung datang dari dalam dan luar kota. Pegawainya yang sudah 10 orang saja masih sering kewalahan melayani para pengunjung. Bahkan pengunjung sampai duduk beralaskan tikar saja, memanjang sepanjang pinggir gang. Suasana sawah dan gemericik air parit menambah nikmatnya makan di warung Mbak Sri. Warung Mbak Sri selalu buka setiap hari,
dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Libur sebulan hanya sekali, yaitu di hari Rabu Kliwon. Sudah sebulan bekerja di warung ini, Wulan mendapatkan gaji yang dirasa cukup banyak untuk sebagai pelayan di warung. Arif juga merasa senang. Istrinya mendapatkan pekerjaan yang membuat istrinya memiliki kesibukan. Saat berangkat bekerja, Arif sekalian mengantarkan Wulan ke warung karena memang searah. Di warung Mbak Sri sebenarnya semua pegawai boleh makan sepuasnya. Namun yang membuat aneh, ada beberapa pelayan yang bekerja, membawa bekal makanan dan juga minuman. Bahkan kalau dilihat seksama, mereka tidak makan dan minum apapun di warung tempat mereka bekerja. Wulan yang penasaran, akhirnya bertanya kepada salah satu di antara mereka. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun, hanya beralasan mereka tidak suka makanan gudeg, apalagi setiap hari. Sampai di suatu waktu, Wulan mendapatkan isu bahwa makanan yang dijual oleh Mbak Sri terdapat penglarisnya. Hanya memang Wulan tidak bisa membuktikan dan tidak serta-merta percaya pada isu tersebut. Tetapi hal ini membuat Wulan juga berpikir dua kali untuk makan di warung Mbak Sri. Kini rasa penasarannya akhirnya membuat Wulan ingin membuktikan isu tersebut. Dia waktu kecil juga pernah memiliki mata batin yang bisa melihat makhluk halus, tetapi sudah ditutup oleh ayahnya karena dia tidak bisa mengontrolnya dan sering ketakutan. Wulan juga masih ingat pesan ayahnya, cara membukanya kembali, yaitu dengan wiritan selama 21 hari di waktu setelah subuh. Hal ini pun Wulan lakukan, tidak dengan niatan melihat penglaris, tetapi hanya membuktikan ucapan ayahnya. Singkat ceritanya, 21 hari pun berlalu. Wulan masih beraktivitas seperti biasa. Pagi ini dia sudah sampai di warung dengan diantar suaminya. Begitu turun dari motor, dicium tangan suaminya yang akan melanjutkan pekerjaan ke kantor suaminya. Masuklah Wulan ke warung dan disambut senyum oleh Mbak Sri sembari menuju ke dapur tempat menyiapkan gudegnya. Namun ketika Wulan masuk, terbelalaklah matanya karena di atas tempat cuci piring tampak sesosok makhluk tinggi besar. Saking tingginya, sampai harus membungkuk dan juga menunduk agar tidak menyundul langit-langit warung. Wulan terhenyak, badannya membeku, nafasnya seakan terhenti. Tapi dia masih bisa mengontrol dirinya agar tidak berteriak. Ayahnya pernah berkata, makhluk seperti itu adalah jin. Badannya sangat besar. Rambutnya hitam menutupi seluruh wajahnya dan juga punggungnya. Lidahnya terjulur panjang sampai ke bawah. Jin itu tidak peduli, atau mungkin tidak melihat Wulan. Jin itu masih menjilati piring kotor yang belum dicuci. Wulan mencoba menguasai dirinya. Dia mencoba mengatur nafasnya, mundur beberapa langkah, dan berlalu keluar. Di luar warung dia menuju ke sisi sebelah yang belum ramai pengunjung, menutup wajahnya, sembari membaca doa apapun yang dia bisa. Dikuatkan hatinya untuk tenang, sembari berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dia mengambil tikar dan menggelarnya untuk pengunjung yang baru datang. Seharian ini Wulan tidak menuju ke dapur, hanya berkutat mengantarkan gudeg yang diracik Mbak Sri ke para pelanggan. Sesekali matanya melirik, melihat jin itu masih saja menjilati piring kotor pelanggan. Sampai saat mendekati waktu tutup,
jin itu perlahan melayang menembus tembok dan berakhir di toilet yang sudah lama rusak. Sepulangnya Wulan, dia tidak berani menceritakan ini pada suaminya. Mulutnya terkunci rapat. Suaminya pun menanyakan perubahan sikap si Wulan. Tapi Wulan menjawab, hanya kecapean saja. Maka suaminya meminta Wulan agar istirahat lebih awal saja. Esoknya Wulan bekerja seperti biasa, berangkat diantar suaminya ke warung Basri. Kali ini dia tidak melihat jin itu di dapur. Matanya berkeliling mencari di seluruh sudut ruangan. Kali ini dia terenyak. Kali ini dia melihat jin yang berbeda. Wujudnya seperti pocong, dengan wajah yang rusak. Kain kafannya hitam kecoklatan, penuh dengan tanah. Yang paling mengerikan adalah, dari mulut pocong itu keluar air liur menetes ke piring makanan pengunjung, membuat Wulan ingin muntah. Tanpa tersadar, Wulan berlari ke pengunjung di luar yang piringnya sedang diberi air liur. Diambilnya piring itu dan mengibaskan tangan yang satunya ke arah pocong itu. Semua orang terhenyak, terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Wulan. Pocong itu juga sudah pergi menghilang. Suasana menjadi gaduh. Pelanggan bertanya kepada Wulan apa yang sedang dia lakukan. Tak sadar terucap kata dari bibirnya bahwa dia sedang mengusir pocong. Pelanggan yang ada di dalam warung keluar ingin melihat apa yang sedang terjadi, termasuk dengan Mbak Sri yang dari wajahnya tampak sangat marah. Suasana semakin gaduh. Pelanggan enggan meneruskan makannya dan segera pulang setelah membayar makanannya. Warung mendadak sepi hari ini dan tutup sejam lebih awal, walaupun masih banyak gudeg yang tersisa. Wulan, kamu ikut dengan saya saja. Suamimu kan masih lama jemputnya, kata Mbak Sri. Tidak usah, Mbak. Saya menunggu saja. Terima kasih, Mbak Sri, jawab Wulan. Ayolah, suamimu juga pasti tahu kalau kau pulang denganku, pungkasnya dengan memandang penuh arti pada Wulan. Wulan pun akhirnya mengiyakan dan menaiki mobil Mbak Sri. Sebuah pick up merek Daihatsu yang dianggap mampu membawa barang banyak aneka kebutuhan warungnya. Pintu ditutup dan mobil berjalan dengan perlahan. Wulan, apa yang tadi kamu lakukan? Tanya Mbak Sri membuka percakapan. Wulan bingung menjelaskannya. Mulutnya terdiam, walaupun banyak yang ingin dia ucapkan. Apakah tadi kamu melihat pocong? Telisik Mbak Sri lagi. Wulan masih tidak menjawab. Kepalanya seakan otomatis mengangguk, termasuk saat Basri bertanya, apakah dia juga melihat jin penjilat? Dia hanya bisa mengangguk. Rumah dan warung Basri yang dekat menjadikan perjalanan sangat singkat, mungkin hanya 5 menit. Tapi bagi Wulan, seakan sangat lama sekali di dalam mobil ini. Wulan, mulai besok kamu tidak usah bekerja di warungku lagi. Ini gajimu bulan ini. Aku tambah juga uang pesangonnya. Tutuplah mulutmu dan jangan bercerita kepada siapapun, ujar Mbak Sri mengancam. Nadanya tidak tinggi, tapi tersirat kemarahan dari suara Mbak Sri. Wulan terdiam, tidak berani mengiyakan dan menolak. Tapi akhirnya dia mengangguk juga. Uang dalam genggamannya sangat banyak. Mungkin hampir ada 30 lembar kertas berwarna merah. Dia berjalan gontai menuju rumahnya
yang terpaut hanya 50 meter dari rumah Basri. Suaminya yang menyusul ke warung akhirnya juga pulang. Didapatinya istrinya tertunduk di depan meja rias di kamarnya. Lembaran uang merah bertumpuk ada di depannya. "Kenapa, Wulan? Kok tampak sedih? Padahal ada banyak uang di depanmu." Suaminya menanyakan, kenapa dia tampak lesu, sembari melepas kemejanya. "Mbak Sri sudah tidak butuh karyawan, Mas. Karena kebanyakan. Mulai besok aku sudah tidak bekerja di sana lagi," jawab Wulan. Tentunya Wulan tanpa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dia berbohong bahwa Mbak Sri mengurangi beberapa pegawai karena dirasa sudah terlalu banyak. Maka yang dipertahankan adalah pegawai yang sudah lama membantunya. Uang di genggamannya diberikan kepada suaminya. Arif bertanya, apakah ini uang pesangon? Wulan pun mengangguk. Arif menghiburnya dengan kata-kata, besok akan ada pekerjaan lagi yang lainnya. Setelah Wulan tidak lagi bekerja di warung Basri, warung itu menjadi semakin sepi. Tidak lain karena desas-desus jin penglaris itu semakin menyebar. Beberapa pegawai Basri juga memilih untuk mundur karena keluarganya takut terjadi apa-apa dengan mereka. Kini warung Basri hanya tersisa satu orang pegawai yang memang sudah dari dulu membantunya. Warung pun hanya didatangi segelintir orang saja yang tentunya belum pernah mendengar isu jin penglaris di warung milik Basri. 6 bulan bertahan sudah. Warung Basri akhirnya bangkrut juga dan menutup warungnya. Tidak lain karena tidak ada pelanggan yang datang ke warung lagi. Dia membawa sisa-sisa perlengkapan warungnya ke rumahnya dan warung itu dijual. Ya, walaupun sampai sekarang belum laku karena isu tersebut belum reda. Namun di kepala Basri masih mengingat kejadian di mana Wulan membuat ulah pertama kali di warungnya. Waktu itu dia berpikir masih akan tetap aman. Ternyata isu jin penglaris digoreng sana-sini, bahkan masuk pada koran dan juga media sosial. Hal itu tentunya menghancurkan kepercayaan orang untuk kembali makan di warungnya. Mbak Sri mulai berpikir, cara apa yang bisa digunakan untuk membalas dendam dengan setimpal kepada si Wulan. Namun Mbak Sri masih sabar menunggu sebulan saat datangnya malam 1 Suro. Sebulan telah berlalu juga. Tibalah juga hari ini Jumat Legi, di malam 1 Suro, di mana waktu tundan demit akan berlangsung. Tundan demit adalah waktu di mana makhluk halus akan berkumpul dan bisa melintasi dunia roh halus dan dunia manusia dengan mudah. Itu artinya makhluk astral dan manusia bisa berdampingan, bahkan bisa bersentuhan. Mbak Sri sudah siap dengan pakaian ritualnya, sebuah baju jubah hitam dengan ikat kepala hitam. Tidak sembarang hitam. Baju ini adalah hasil rendaman kain mori dalam darah ayam cemani. Melangkah dia masuk ke kamar gelap di bagian belakang rumahnya yang besar. Kamar itu penuh dengan asap dupa dan kemenyan yang membaur menjadi satu. Sesaji aneka rupa ada di depannya. Pisang mas kelapa hijau, beras dan kopi hitam akan selalu ada. Seekor ayam cemani dan gagak hitam masih hidup juga ada di depannya. Bunga 7 rupa dengan bokor emas kosong juga telah dia siapkan. Sesaji yang sama persis saat dia memanggil jin saat awal penglaris. Tumbal penglarisnya
dia memilih suaminya sendiri. Suaminya yang dia jadikan sakit-sakitan, hanya bisa membelalakan mata dengan tatapan kosong. Orang awam akan mengira dia terkena stroke, tapi orang yang mempunyai kelebihan akan mengetahui bahwa Sukmanya telah pergi, meninggalkan jasadnya. Tinggal berakting sedih saat kematian suaminya, maka semua orang telah mempercayai bahwa suami Sri meninggal karena sakit. Tentunya dengan tumbal itu tampak hasil dari warungnya yang ramai, rumahnya yang dibangun megah, beberapa mobil dan kekayaan melimpah. Namun semua itu telah lenyap karena si Wulan. Mbak Sri menahan kemarahan yang amat sangat. Saatnya untuk membalas dendam atas segala kerugian yang telah dibuat oleh Wulan, menghancurkan semua yang dia bangun dari nol. Dimulainya ritual dengan membaca japa mantra, mantra untuk memanggil jin Gendruwo yang sudah dia taklukkan sebelumnya. Diangkatnya ayam cemani ke atas, lalu dia gigit leher ayam cemani itu. Ayam cemani meronta, tetapi Mbak Sri lebih kuat menggigitnya. Darah segar ayam mengucur masuk ke dalam wadah bokor emas. Tetes terakhir dia tunggu. Bahkan darah yang masih menempel di leher ayam dijilati sebersih mungkin. Darah yang telah terkumpul mulai dia teguk dari bokor emas itu. Habis tidak tersisa. Dilanjutkan dia dengan mengambil burung gagak, ditaruh di atas bara api tungku kemenyan. Aroma daging gagak akan menjadi surat undangan untuk Gendruwonya. Suasana mistis semakin terasa, sampai akhirnya muncullah Gendruwo di hadapannya. Wujudnya layaknya seperti kera yang bertubuh besar dan kekar, dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Gendruwo ini telah Sri dapatkan dari pertarungan di hutan perbatasan Kulon Progo dan juga Purworejo. Gendruwo takluknya akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Mbak Sri. Kali ini Mbak Sri memiliki rencana jahat untuk Wulan dan juga si Arif suaminya. Diperintahkan kepada Gendruwo untuk besok mencelakai suami Wulan, sekaligus menyamar menjadi suami Wulan. Jam menunjukkan angka 7 pagi. Suami Wulan berpamitan pada Wulan untuk berangkat bekerja. Wulan pun membalasnya dengan mencium tangan suaminya, dan dibalas dengan ciuman hangat di pipi si Wulan. Sesuai dengan rencana Mbak Sri, Gendruwo mulai beraksi dengan menutup telinga Arif, dilanjutkan dengan menutup matanya. Saat melintasi lintasan kereta api di jalan Berbah, dia tidak melihat kereta api, hanya ada tatapan yang kosong. Telinganya pun ditutupi, sehingga tidak mendengar sirine kereta api yang akan melintas. Orang-orang meneriakinya agar berhenti, tetapi dia tetap melaju. Beruntung petugas penjaga palang lintas berlari sangat kencang, mencoba menarik motor si Arif agar tidak melintasi rel kereta api, karena kereta api segera lewat. Namun malang tidak dapat ditolak. Motornya tetap terserempet. Arif terpelanting beberapa meter dari bibir rel. Orang-orang berkerumun untuk menolongnya. Sedangkan di rumah, Wulan merasakan firasat tidak enak. Entah kenapa, tapi dia tahu mungkin tentang suaminya. Namun dia tetap mencoba berpikir positif dan tetap melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Namun sampai sore tiba, suaminya belum juga pulang.
Nomor handphonenya juga tidak aktif. Sedangkan telepon kantor sudah tidak ada yang mengangkat. Azan maghrib berkumandang saat jam menunjukkan pukul 6 sore. Wulan masih menunggu di ruang tamu. Pintu dari luar diketuk oleh orang. Dengan memanggil nama Wulan. Wulan langsung membuka pintu rumahnya. Melihat suaminya berdiri di depan rumah. "Loh, Mas Arif kok handphonenya tidak aktif?" tanya Wulan dengan muka cemberut. "HP-ku jatuh saat aku berangkat tadi. Sepertinya jatuh saat melintasi rel kereta api. Aku cari lagi tidak ketemu," jawabnya sambil mencubit pipi Wulan. Kemudian Wulan masuk dan membawakan handuk untuk suaminya, meminta suaminya segera untuk mandi. Kali ini Wulan mencium bau suaminya agak berbeda, tetapi dia berpikir itu karena asap dalam perjalanan. Sembari menunggu suaminya mandi, Wulan membuatkan mie rebus kesukaan suaminya. Suaminya memang suka mie rebus, dengan potongan kubis dan juga tambahan telur. Saat Wulan sedang memasak mie, tiba-tiba dia dipeluk dari belakang oleh suaminya. Diciumi lehernya Wulan, sampai dia kegelian. "Jangan Mas, geli Mas," pinta si Wulan. "Tidak apa-apa, kan mencium istri sendiri," goda si Arif. "Iya, sebentar Mas. Aku selesaikan masak mie rebusnya dulu." "Ah, kelamaan Wulan. Ayolah," bungkas Arif sambil mematikan kompor. Langsung dibopong Wulan ke kamar. Dilanjutkan mereka berdua memadu kasih. Memang malam ini sungguh berbeda. Wulan sampai tidak sanggup mengimbangi suaminya. Dia sampai kecapean dan langsung ketiduran. Di tempat lain Mbak Sri tertawa dengan jahat karena dia tahu Gendruwo telah membuat suami Wulan kecelakaan dan juga berhasil menyetubuhi tubuh Wulan. Pintu rumah Wulan diketuk dari luar. Wulan masih dalam keadaan setengah telanjang. Segera memakai bajunya. Di ranjang dia tidak menemukan suaminya. Sambil menuju ke depan, dia juga tidak melihat suaminya di ruang lainnya. Pintu pun dibuka. Tampak dua orang berpakaian seragam kepolisian berada di depan pintu. "Permisi, kami dari Polsek Berbah. Apakah benar ini rumah Bapak Arif?" tanya Pak Polisi. Benar Pak, saya istrinya. Ada apa ya Pak?" tanya Wulan dalam keheranan. "Begini Bu, suami Ibu tadi pagi kecelakaan di perlintasan rel Berbah. Beruntungnya hanya terserempet motornya saja, tidak sampai tertabrak. Namun kondisinya sementara tidak sadar di ruangan IGD di Rumah Sakit Islam Yogyakarta," ujar Pak Polisi. Bagai tersambar petir, Wulan hampir saja pingsan. Tapi dia masih yakin suaminya ada di rumah. Tanpa memerdulikan polisi, dia berkeliling rumah mencari sang suami. Tapi suaminya tidak ditemukan. Polisi pun menawarkan untuk mengantarkan Wulan ke rumah sakit. Wulan pun meminta waktu untuk berkemas terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Wulan berpikir keras dengan apa yang baru saja terjadi. Karena dia sangat yakin suaminya pulang ke rumah. Bahkan detail di kamar dia masih ingat semua. Memang suaminya tidak seperti biasanya, tapi ia yakin yang tadi pulang itu adalah suaminya. Sesampainya di rumah sakit, Wulan mendapati suaminya sudah sadar. Hanya beberapa bagian tubuhnya yang terluka.
tapi tidak parah. Dari informasi Pak Polisi, disampaikan motornya agak parah kerusakannya dan masih berada di polsek. Wulan tidak ambil pusing. Yang terpenting suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Perawat membantu menjelaskan keadaan suaminya. Secara garis besar tidak tampak luka yang serius. Namun besok pagi suaminya harus menjalani tes MRI untuk mengetahui keadaan pasien jika terdapat luka dalam. Esoknya hasil MRI sudah keluar. Arif dinyatakan gegar otak kategori sedang, yang kemungkinan karena benturan di kepala saat kecelakaan. Memang helmnya terlepas saat itu. Dalam 3 hari akan diobservasi oleh dokter. Jika tidak ada gejala berat, maka Arif akan diperbolehkan untuk pulang. Setelah 4 hari di rumah sakit, Arif akhirnya diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Rekan-rekan Arif juga menjenguk di rumah sakit dan juga di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Semua tampak seperti sedia kala kembali. Wulan masih mengingat jelas kejadian di rumah bersamaan dengan saat suaminya kecelakaan. Namun Wulan tidak berani untuk menyampaikan kepada suaminya. Kini suaminya telah mulai bekerja kembali, tetapi di kantor tampak sering tidak fokus bekerja. Mudah pusing dan sempat beberapa kali ketiduran di mejanya. Karena sering ditegur oleh atasannya, Arif berusaha agar selalu terjaga. Namun ternyata itu malah membuatnya jatuh pingsan di kantornya. Ternyata efeknya masih terasa sampai sekarang. Saat diperiksa dokter kembali, dokter menyampaikan kemungkinan karena efek gegar otak dari kecelakaan tersebut masih ada. Mau bagaimana lagi? Arif hanya bisa meminum obat anti pusing dengan suplemen vitamin agar dia bisa senantiasa bekerja. Untuk operasi, tentu belum ada biaya. Arif sempat sering sakit dan izin tidak berangkat. Akhirnya menjadikan atasannya mempertimbangkan hasil pekerjaan si Arif. Target lapangan tidak sesuai. Berkas di kantor juga terbengkalai. Hasil dari rapat pimpinan dengan HRD, diambil kesimpulan terbaik adalah merumahkan atau PHK pada Arif demi kesehatannya. Pesangon juga diberikan kepada Arif beserta beberapa sumbangan uang dari rekan-rekan kerjanya. Sebulan menganggur berdua di rumah tentunya sangat tidak enak, apalagi sebagai kepala rumah tangga harus mencari nafkah untuk keluarganya. Kondisi kesehatan juga sudah semakin stabil. Arif sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Dia juga mencoba melamar kembali pada kantor yang lama, tetapi posisinya sudah diisi oleh orang lain. HRD menyampaikan akan mencoba menerimanya kembali tanpa adanya tes, sekiranya nanti ada posisi yang bisa Arif isi. Namun tentunya tanpa kejelasan kapan. Padahal uang pesangon dan tabungan juga mulai menipis. Setelah kesana kemari mencari pekerjaan tidak ada yang menerima. Dia mendapatkan telepon dari rekan lamanya di Surabaya. Dia ditawari untuk menjadi mandor di kebun kelapa sawit di Kalimantan dengan iming-iming gaji yang cukup besar, yaitu 5 juta per bulan. Cuma memang karena ini lahan baru, aksesnya sulit dan belum terjangkau dengan mudah. Listrik juga masih tenaga surya. Sinyal telepon dan internet belum masuk. Wulan, menurutmu bagaimana? Pekerjaan ini akan aku ambil apa tidak? Tanya Arif pada Wulan setelah bercerita mengenai tawaran temannya. Aku menurut saja mas,
Yang penting halal, barokah. Tetapi kalau serumah bedeng yang isinya semua laki-laki, aku tidak berani ikut. Aku menunggu di sini saja dulu, jawab si Wulan. Pada awalnya Wulan ingin ikut, tetapi karena semua pekerja adalah lelaki, maka Wulan mengurungkan niatnya. Wulan menunggu di Jogja, sembari mencari pekerjaan lain, agar tidak bosan sendirian di rumah. Kini akhirnya Arif pun berangkat ke Kalimantan, melalui jalur laut, dari pelabuhan Tanjung Perak, bersama temannya. Sebelum memasuki area kelapa sawit, dia mengabarkan sudah sampai dengan selamat. Uang gaji akan dia transfer secepatnya, setelah nanti dapat gaji. Dengan dititipkan kepada atasannya, yang setiap beberapa hari sekali membawa sawit ke tempat pengolahan selanjutnya. Wulan hanya bisa mendoakan semoga suaminya selalu sehat di sana. Singkat ceritanya, sebulan tidak terasa telah berlalu. Gaji pertama juga telah sampai pada Wulan. Alhamdulillah cukup banyak, dan dia simpan saja, karena kebutuhan Wulan di rumah tidak banyak. Arif juga mengirim dengan nominal yang hampir utuh, karena hampir semua kebutuhannya ditanggung oleh tempat dia bekerja. Wulan pun juga masih berusaha mencari pekerjaan lagi. Akan tetapi, lulusan SMA tidak banyak lowongan yang tersedia. Jikapun ada, biasanya sudah penuh diisi saat Wulan mencoba memasukkan lamaran. Kini hari-harinya lebih sering dilewati Wulan dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan berkebun di samping rumahnya. Sedangkan 50 meter dari rumah Wulan, Mbak Sri sedang menyusun kembali pembalasan untuk si Wulan. Kendali untuk Wulan sudah dia masukkan ke rahim si Wulan lewat persetubuhan dengan Gendruwo yang menyamar sebagai suaminya. Mbak Sri masih menunggu waktu 16 hari lagi untuk menuju puncak pembalasan pada Wulan, yaitu pada hari Selasa Legi. Mbak Sri sudah menghitung weton Wulan, dan hari naas yang harus dihindari oleh Wulan adalah Selasa Legi pada bulan Mulut ini. Karena itu adalah hari Taliwangke baginya. Hari Taliwangke terdiri dari kata tali, yang berarti tali, dan wangke yang berarti si mayit. Di hari itulah Mbak Sri akan melaksanakan puncak balas dendam kesumahannya kepada si Wulan. Menunggu 16 hari lagi tentunya akan lama bagi Mbak Sri yang memiliki dendam kesumat. Maka dia sudah memulai mengirimkan teror pada Wulan mulai malam hari ini. Mbak Sri malam ini sudah menyiapkan kiriman yang pertama, yaitu gagak rimang. Burung ini sudah di atas rumah Wulan. Suaranya mulai berbunyi nyaring dalam kegelapan malam. Wulan yang sudah berbaring di kamar juga mendengar jelas suara gagak rimang, yang mitosnya adalah akan ada orang yang akan meninggal jika ada gagak rimang hinggap di atas rumahnya. Burung itu berbunyi terus sampai pagi tiba, membuat Wulan sama sekali tidak bisa tertidur. Di malam kedua semakin terasa mistisnya. Kali ini pintu rumah Wulan diketuk oleh orang, entah orang atau apa. Karena setiap dia mengeceknya, tidak ada siapapun di depan rumahnya. Ketukan itu berulang kali, bahkan sampai saat dini hari masih sering mengetuk-ngetuk. Wulan hanya berani bersembunyi di dalam selimutnya, memejamkan matanya tanpa bisa tidur. Dan di malam ketiga, teror tidak hanya suara. Kali ini Mbak Sri mengirimkan banaspati, api yang menyala terbang untuk mengelilingi rumah Wulan.
Wulan yang melihat api tersebut bergidik dan segera masuk ke dalam rumahnya. Sudah 3 hari ini, Wulan tidak bisa tidur di malam harinya. Dia hanya bisa menggantinya dengan tidur di siang hari. Itu pun tidak bisa lama, karena dia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, keluar berbelanja, dan lain sebagainya. Malam ini Wulan sudah mulai bersiap, menunggu apalagi yang akan datang. Sampai tengah malam tidak ada apapun. Sampai saat jam menunjukkan angka 12 malam, mulailah terdengar tangis sesenggukan. Kali ini suaranya sangat jelas sekali. Wulan yakin suaranya dari dalam rumah. Dia mulai mencari sumber suara itu. Semua lampu rumah dinyalakan, membantu dia untuk mengusir sedikit rasa takutnya. Sayup-sayup terdengar suara itu, berasal dari arah kamar mandi. Dibukanya pintu kamar mandi sedikit demi sedikit. Mulai tampak sedikit kain warna putih di dasar lantai. Hanya sekilas dia melihat wajah hitam, dengan uraian rambut panjang yang menjuntai, disertai tatapan mata tajam menusuk. Wulan langsung berteriak, berlari ke kamarnya, dan menguncinya dari dalam. Segera bersembunyi di dalam selimut. Dia masih bisa mendengarkan tangisan itu, walaupun telah ditutup rapat telinga dengan kedua tangannya. Kini 2 minggu sudah, Wulan tidak bisa tidur nyenyak. Makan pun tidak enak. Mau keluar juga takut. Mentalnya remuk redam, dengan teror yang entah dari mana dia tidak tahu. Kuntilanak, Banaspati, pocong yang menggantung di pojok atas ruangan, genderuwo yang berdiri di depan jendela, dan setan-setan lainnya silih berganti berdatangan. Rumahnya tidak terurus, karena Wulan lebih memilih senantiasa bersembunyi di dalam kamar. Badannya mulai kurus, tatapannya sayu dan kosong. Ingin dia mengabari suaminya, tetapi apalah daya, suaminya hanya bisa mengirim pesan kabar sebulan sekali saat berbelanja di pasar kota. Tibalah malam ini, di hari yang telah ditunggu oleh Mbak Sri. Sesaji di ruangannya tampak lebih banyak. Ya, karena dia akan mengundang semuanya malam ini untuk datang ke rumah Wulan. Mbak Sri sudah memastikan bahwa Wulan sudah dalam kondisi depresi, dan bahkan bertepatan dengan saat datang bulan. Kondisi di mana Wulan tidak bisa bersuci, sholat dan mengaji. Hal ini pas tepat di hari naas Taliwangke. Maka dipanggillah semua sekutu jahatnya untuk segera menuju ke rumah Wulan. Bau busuk menyeruak di rumah Wulan, bahkan sampai Wulan menutup hidungnya. Suara-suara barang rumah yang berbunyi, bergeser, gelas-gelas berdenting, radio menyala dan mati, pertanda mereka semua sudah datang di rumah Wulan. Wulan yang bersembunyi di balik selimut, ketakutan setengah mati. Badannya menggigil keras, gigi kemerutuk beradu dan keringat bercucuran. Dia menangis, bahkan sampai sudah tidak keluar air mata, karena setiap malam menangis. Puncak dari teror ini sudah dimulai. Guna-guna yang dikirim melalui genderuwo dan masuk ke rai Wulan mulai terasa. Perutnya terasa sangat sakit. Wulan mengerang memegang perutnya, mulai menjerit, bahkan sampai berguling-guling di atas kasurnya. Jeritanya tidak akan terdengar siapapun, karena rumahnya yang jauh dari tetangga. Selimutnya sudah terlepas entah kemana. Dia melihat kasurnya telah dikelilingi setan-setan, bahkan sampai sesak kamar ini, karena mereka berjubelan. Wulan hanya bisa memegang perutnya,
Sampai akhirnya sakitnya mereda sendiri. Namun dengan meredanya sakit itu ternyata adalah pertanda raganya sudah dikuasai oleh guna-guna dari Basri. Badan Wulan mulai bergerak dengan sendirinya. Dia berdiri di atas kasur, di tengah setan-setan yang telah mengelilinginya. Matanya terbelalak, bibirnya meracau. Jelas bahwa bukan jiwa Wulan yang berada di dalam tubuh ini. Dia mulai berjalan perlahan turun dari kasur, membuka pintu dan menuju ke dapur. Sekutu setan mengikutinya di belakang tubuh Wulan yang berjalan dengan gontai. Tangan kecil Wulan meraih sebuah tali yang tidak begitu besar, dari bawah meja cuci piring. Berjalan kembali Wulan ke ruang tengah dengan gerakan kibasan tangannya. Meja tersebut bergeser ke tengah ruangan. Kibasan tangan selanjutnya menerbangkan kursi untuk berada di atas meja. Selanjutnya dengan sekali hentakan, dia sudah berada di atas kursi tersebut. Tali dalam genggamannya mulai terikat di kayu penyangga atap rumahnya. Simpul tali dibuatnya menjadi sebuah lubang yang cukup kepalanya untuk masuk. Setan-setan mulai berteriak, gaduh, tertawa. Kepala Wulan bergerak memasuki lubang tali. Lehernya mulai terikat tali itu. Antara sadar dan tidak, dia berjuang menolaknya. Namun tidak ada kuasa yang bisa dia lakukan. Badannya bergerak sendiri, tanpa bisa dia kontrol. Menangislah si Wulan. Apakah sudah tiba waktuku untuk mati? Bagaimana Wulan? Rasakan balas dendamku. Tidak usah banyak tingkah. Aku bisa melakukan apapun pada dirimu. Aku hancur karena dirimu. Sekarang gantian kamu akan merasakan mati. Aku akan membuatmu mati. Teriakan Basri menggema di seluruh ruangan, walaupun dia tidak ada di sini. Suara Basri adalah yang terakhir Wulan dengar, karena setelah itu, kursi tempat pijakannya terjatuh. Lehernya langsung tercekik. Wulan tidak bisa bernafas, hanya bisa menangis. Tangannya meronta tanpa ada tenaga. Setan-setan yang mengelilinginya tertawa, menyambut kedatangan Wulan ke alam gaib. Matilah Wulan dalam keadaan tergantung di tengah rumahnya. 13 hari berlalu, mayat Wulan ditemukan oleh warga. Berawal dari Pak Budi, yang mencari ayamnya yang tidak pulang semalaman. Dia mencari di area sekeliling rumahnya, sampai mendekati jalan buntu yang terdapat rumah Wulan. Bau busuk tercium di hidungnya. Yakin baunya berasal dari rumah Wulan, dia mengetuk pintu rumahnya. Tidak ada yang menjawab salamnya. Pintu juga terkunci. Pak Budi melaporkan hal mencurigakan itu kepada Pak RT, yang kemudian juga diteruskan pada polisi Babinsa. Atas kesepakatan warga, pintu pun didobrak. Orang-orang yang melihat Wulan tergantung, banyak yang langsung muntah. Bahkan Bu Jiem, istri Pak Budi, pingsan melihatnya. Jasad yang tergantung itu sudah membusuk. Darah dan nanah menetes di lantai. Belatung sudah menggerogoti tubuh Wulan. Tubuh berwarna biru keunguan. Suasana menjadi gaduh dan penuh dengan pembicaraan. Kenapa Wulan sampai gantung diri? Kini tim forensik diterjunkan ke lokasi, menurunkan mayatnya, dan membawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi.
Tim reskrim juga diturunkan untuk olah TKP, mencari motif dan kemungkinan barang hilang. Arif, suaminya, juga baru bisa dihubungi sehari kemudian, karena harus ada yang menyusul dari kota ke area perkebunan sawit untuk menyampaikan istrinya meninggal gantung diri. Sesampainya di rumah sakit, Arif menandatangani surat visum et repertum sebagai persetujuan untuk otopsi Wulan. Arif pun diperiksa tim penyelidik, tapi Arif tidak tahu apa penyebab istrinya nekat gantung diri. Dia juga berkomunikasi hanya awal bulan ini karena keterbatasan jaringan telekomunikasi. Para tetangga terdekat seperti Pak Budi, Mbak Sri dan tetangga yang berinteraksi dengan Wulan juga diperiksa. Semua mengatakan Wulan terakhir terlihat 2 minggu yang lalu saat keluar berbelanja di warung sayur terdekat. Karena rumahnya paling pojok, maka tetangga juga tidak sering berinteraksi dengan Wulan. Hasil penggeledahan polisi juga tidak menemukan ada barang yang hilang. Uang dan rekening jenazah juga masih utuh. Rumah terkunci dari dalam, semakin memperkecil kemungkinan kalau ada orang lain yang menyeting Wulan untuk tampak bunuh diri. Hasil otopsi menyimpulkan Wulan sudah meninggal 2 minggu kemarin, dan penyebab kematiannya adalah kehabisan nafas karena saluran pernafasan tertutup. Namun yang menjadi aneh adalah tidak adanya surat wasiat, karena biasanya orang yang mengakhiri dengan gantung diri akan meninggalkan pesan tertentu. Layaknya ini adalah bunuh diri yang tiba-tiba terjadi. Kini hasil penelusuran 2 minggu, polisi akhirnya menyatakan kasus ditutup karena bunuh diri. Suami Wulan, si Arif, akhirnya memilih menjual murah rumah itu dan dibeli orang Bandung yang ingin menjadikan rumah kontrakan. Sedangkan Arif kembali ke Kalimantan untuk meneruskan bekerja di perkebunan sawit. Mataku terbuka sedikit demi sedikit. Aku terbangun dari mimpi itu, dalam posisi terlentang di tengah ruangan. Entah apa yang terjadi di dunia nyata, karena aku tadi malam merebahkan diri di kamar. Kini terbangun di tengah ruangan. Dari mimpi yang Wulan berikan itu, aku tahu apa penyebab Wulan gantung diri. Tidak lain adalah karena Mbak Sri yang bersekutu dengan jin dan iblis. Tidak habis pikir, orang yang biasa aku temui dengan tampak biasa saja ternyata adalah pembunuh yang keji, menumbalkan suaminya, dan juga membunuh orang yang membuat warungnya menjadi bangkrut. Lebih keji lagi adalah Mbak Sri menggunakan sekutu jin, iblis, setan, atau apalah namanya, yang membuat dia tidak akan dicurigai siapapun. Kulirik jam dinding, ternyata waktu sudah siang. Angka menunjukkan pukul 10. Aku terlambat masuk kerja, yang tidak masuk akal jika berangkat jam 10. Ku ambil HP di kamar, ku buka WhatsAppku, dan aku mengetuk izin tidak berangkat karena aku sakit. Walaupun tidak sakit benar, tetapi memang kepala ini cukup terasa pusing saat bangun tadi. Entah karena terlalu lama tidur, atau karena mimpi itu memang terasa sangat nyata. Namun walaupun begitu, aku tidak serta-merta mempercayai mimpi ini. Sembari menyeduh teh hangat, aku berpikir bagaimana caranya untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukan oleh Mbak Sri. Kalau lapor polisi, mereka tidak akan percaya tentunya. Tentunya mereka tidak akan percaya
Sampai tehnya habis, tidak ada ide yang muncul di otakku. Padahal aku harus menemukan bukti yang berkaitan dengan kematian si Wulan. Jika memang benar ada, maka mimpi-mimpi yang datang itu adalah sebuah kenyataan. Aku mulai mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Basri. Mulai dari kebiasaannya menjemur baju, estimasi dia berangkat ke warungnya, jam pulang dari warung, alamat warung dan perkiraan lama perjalanan. Dari mimpi yang Wulan berikan, ku coba membuat denah rumah Mbak Sri yang besar. Lantai 1 tergambar dengan jelas, lantai 2 sama sekali tidak ada bayangan. Ruangan ritual ada di bagian belakang, dekat dengan dapur dan kamar mandi. Motor aku keluarkan, sengaja aku berpura-pura lewat di depan rumah Basri. Semua bagian rumah berpagar dengan tinggi. Pintu gerbang hanya ada di depan. Rumah yang terlalu mencolok dibandingkan tetangga yang lainnya. Dan yang aneh adalah tidak ada pembantu dan petugas keamanan yang dia pekerjakan setahuku. Seharian berkutat, akhirnya keputuskan waktu yang tepat untuk bisa menyusup ke rumah Basri, yaitu saat hari Minggu besok, di saat Basri berada di warungnya, untuk membuktikan apa benar Basri memiliki ritual sakral di rumahnya. Keesokan harinya, tangga itu kini menempel di tembok belakang rumah Basri. Kakiku mulai menapak anak tangga satu demi satu. Dari atas tembok aku melompat menuju ke kebun belakang rumah Basri. Tanaman dan rerumputan yang agak tinggi sedikit menghalangi langkahku. Sebuah pintu dan jendela terlihat di belakang rumah, terkunci. Namun aku tidak habis akal, karena aku sudah menyiapkan sebuah obeng. Ceklek! Jendela berhasil kucongkel dengan mudah. Sekilas aku mengamati. Ini adalah dapur. Perlahan tubuhku kuseret untuk masuk. Pintu ruang ritual sudah nampak di depan mataku, persis di samping dapur seperti di mimpi itu. Nafasku tertahan. Jujur aku sedikit takut. Kutariknya gagang pintu itu. Tidak terkunci. Ternyata benar. Ini adalah ruang ritual tempat Basri. Ruangan ini tidak besar. Di dalamnya tidak banyak barang, dengan cat yang seutuhnya hitam. Hanya ada beberapa alat untuk sesaji saja, seperti bokor emas, tungku kemenyan, tampah, beberapa keris dan wadah dupa. Boneka jai langkung dan boneka yang biasa untuk santet juga ada. Tidak ada sesaji seperti yang aku bayangkan. Mungkin karena Mbak Sri belum waktunya melakukan ritual. Di atas meja kecil terdapat beberapa tumpukan kertas. Aku mengambilnya, membukanya satu persatu. Mataku tertuju pada sebuah tulisan dengan coretan tidak jelas. Mengandalkan cahaya dari luar ruangan, aku sedikit bisa membaca isinya. Di situ ada nama suaminya, nama Wulan, dan beberapa nama lainnya, dengan centang di belakang nama-nama tersebut. Ada juga nama-nama yang belum diberi centang, dan ada nama Pak Budi dalam list itu. Foto-foto mereka juga ada di tumpukan kertas itu. Asumsi dalam pikiranku, ini adalah nama korban dan calon korban yang akan digunakan oleh Mbak Sri. Mungkin sebagai tumbalnya. Pintu tertutup dengan sendirinya. Aku terperanjat sampai kertas-kertas itu berjatuhan. Segera ku dorong pintu itu, namun tidak bisa. Pintu ini terkunci, gelap sekali, karena memang ruangan ini tidak dipasang lampu. HP, ya,
Aku mengeluarkan HP dari kantong sakuku. Senter kamera aku nyalakan. Sebaiknya ku foto dulu kumpulan kertas yang kutemukan, lengkap dengan foto-foto orang yang ada di dalamnya. Bawaannya tercium dari hidungku. Kuputarkan cahaya HP ke ruangan ini. Jantungku seperti berhenti, sampai aku jatuh terduduk. Cahaya senterku menangkap bayangan di depan mataku. Hanya bayangan, tapi sangat jelas. Sesosok makhluk besar, berbulu hitam legam, persis dengan yang ada di mimpi yang Wulan berikan. Taringnya memanjang, dengan mata yang merah menyala. Kuku-kuku yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari jari tangan dan kakinya. Ku coba merapal doa sebisanya, namun baru beberapa ayat ku baca. Dengan kekuatan mistis, gendruwo itu mengangkat dan membanting tubuh kecilku. Diangkat dan dibenturkan ke lantai dan tembok. Hilanglah kesadaranku. Aku merasakan darah juga mengucur melalui kepala dan mulut ini. Semua terasa gelap. Bangunlah. Kamu harus bangun. Wulan datang melalui mimpiku. Tidak bisa, Wulan. Badanku terasa remuk. Jawabku. Kalau begitu, aku akan meminjam ragamu. Sahut si Wulan. Belum aku menjawab apapun, aku sudah kembali bisa melihat ruangan ritual lagi. Gendruwo juga masih ada dan berdiri di situ. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga melihat tubuhku masih ada di lantai. Ternyata aku seperti telah keluar dari ragaku. Rohku ada di luar tubuhku, seakan menambah keherananku. Jasadku kini mulai membuka matanya, bangun dan berdiri menatapku. Aneh sekali rasanya, dipandang oleh badanku. Namun kini aku tahu bahwa yang mengisi badanku sekarang adalah si Wulan. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Mbak Sri berdiri di depan pintu. Pasti gendruwo itu yang mengirim kabar kepada majikannya. Niafa, kenapa kamu ada di sini? Mbak Sri menghardiku. Menghardik jasadku yang berisi roh Wulan. Ternyata Mbak Sri tidak melihat rohku yang keluar dari tubuhku. Melalui badanku, Wulan tersenyum sinis, menatap dengan kebencian. Melangkah maju ke depan, menuju pada Mbak Sri. Gendruwo segera berusaha menghalangi dengan kekuatannya, tapi tidak apapun yang terjadi. Badanku yang dipinjam oleh Wulan mulai mengeluarkan cahaya merah, entah dari mana asalnya. Yang jelas aku merasa cahaya itu seperti tameng yang melindungi jasadku dari ancaman. Jasadku masih bergerak maju. Mbak Sri tidak mau tinggal diam. Dia juga maju dan menjambak rambut kepala, mencoba menjatuhkan tubuhku. Tidak berhasil, seperti ada tenaga yang mendukung tubuhku. Wulan menyeringai sinis lagi. Kini dia menggunakan tubuhku untuk mencekik Mbak Sri. Dicekiknya dan bahkan sampai terangkat, lalu dibantingkan ke bawah. Mbak Sri ketakutan, mundur perlahan dalam duduknya. Ampun, ampun. Jangan bunuh aku, ucapnya dalam isak tangisan. Niafa, kamu kira ini Niafa? Aku Wulan Sri. Apa kamu sudah lupa denganku? Wulan menjawab dengan cekikikan. Setelah kau membunuhku, lalu kau masih bisa melupakanku, Sri? Kebangetan, pekik si Wulan. Suaranya sangat parau.
tidak seperti suaraku, walaupun dia memakai badanku. Mbak Sri mundur terduduk, sampai mentoklah dia di ujung tembok, menangis, lalu menelungkup bersujud memohon ampun. Setelah kamu menumbalkan keluargamu, kamu bunuh, kamu masih menginginkan ampunan? Telat, Sri. Tangan kiriku menjambak rambut Mbak Sri. Mbak Sri mencoba melepaskan tanganku. Tidak akan bisa, tidak akan kulepaskan. Tangan kananku menggenggam sebilah keris yang diambilnya dari ruang ritual. Jiwaku berontak ingin menahan ini, tapi Wulan sudah menguasai penuh tubuhku. Dia mulai mengarahkan keris itu ke punggungnya. 1 tusukan, 2, 3, dan seterusnya. Bahkan aku tidak bisa menghitungnya. Mbak Sri menggelepar di lantai, mengerang kesakitan. Tubuhku dibawa Wulan ke dapur, mengambil korek dan pisau, dan masuk kembali ke ruangan. Dinyalakan tungku yang biasa untuk membakar kemenyan. Asap mengepul memenuhi ruangan. Diangkatlah kepala Mbak Sri dan ditaruhlah di atas bara tungku. Dia berteriak sebisanya, tapi sudah tanpa daya. Pisau itu mulai ditaruh di atas leher Mbak Sri. Sekali gerakan pisau itu bergerak ke bawah. Darah keluar dari kerongkongan Mbak Sri, menetes ke tungku kemenyan, mengucur dengan deras, menguap terkena bara api. Asap semakin pekat di ruangan sempit ini. Badan Mbak Sri mengejang, tanda otak dan jantung tidak mendapatkan cukup darah. Kini bau darah pun mengundang setan-setan. Mereka bergembira karena akan menyambut anggota keluarga baru. Anggota keluarga yang bahkan menjadi tuan mereka selama beberapa selang waktu. Setan-setan itu datang dan menyesaki ruangan, tertawa memekik, mendampingi pisau yang terus naik dan turun. Mataku mulai terbuka. Asap ruang ritual menyesakkan pernafasanku. Ku coba untuk berdiri, tapi tanganku masih seperti memegang sesuatu. Tangan kananku memegang pisau penuh darah, dan tangan kiriku mencengkeram rambut. Rambut dengan kepala Mbak Sri yang telah terpisah dari badannya. Makanan sarapanku tadi langsung keluar melalui mulutku. Perutku langsung mual melihat kepala buntung itu. Kulemparkan secara refleks. Mataku berkunang-kunang dan isi perutku juga ingin keluar lagi. Aku mencoba berdiri, tapi kaki kiriku tidak bisa kugerakkan. Dengan ngesot ku tarik tubuhku untuk keluar dari rumah besar ini. Gagang pintu rumah sudah kuraih. Ku coba meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Ku seret lagi tubuhku keluar dari gerbang rumah, menuju rumah Pak Budi yang terdekat. Namun apa daya, tubuhku seakan sudah habis. Bahkan untuk membuka mata pun, aku tidak bisa. Pak Budi berlari keluar dari rumahnya saat dia melihatku tergeletak di pinggir jalan gang. "Ada apa ini, Mbak?" tanya Pak Budi yang tampak terkejut, ketakutan dan kebingungan. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh dan sudah tidak berdaya. Pak Budi masuk ke rumah, memanggil istrinya, memapah tubuhku ke dalam rumah untuk dibaringkan di ruang tamu. Segelas air putih dari Bu Jiem. Aku meneguknya langsung habis, tapi tidak menambah daya apapun pada aku. Dia juga membawakan handuk basah untuk menyeka darah di wajahku. Pak Budi lalu berlari keluar lagi. Di luar Pak Budi tampak panik
menelpon Pak RT. "Sekarang Pak RT, aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas Mbak Niafa di rumahku, dan Mbak Sri mati di rumahnya," ujar Pak Budi dengan nada agak berteriak panik. "Iya, baik. Aku akan segera ke sana. Aku akan menelpon Pak Babin sekalian," saut Pak RT melalui telepon. Singkat ceritanya, polisi datang ke rumah Mbak Sri. Polisi melakukan olah TKP dan membawa mayat Mbak Sri. Aku juga dibawa dengan mobil ambulan berbeda menuju Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta. Suasana ruang IGD tidak begitu ramai. Pasien hanya ada aku dan beberapa polisi yang menjagaku. Sebuah borgol mengikat tanganku, tepat di ranjang besi ini. Selang infus juga terpasang di lengan kiriku. Kulirik jam menunjukkan pukul 6 sore. Kesadaranku sudah pulih seutuhnya, walaupun badan ini masih belum bisa aku gerakkan dengan baik. Ditambah lagi kaki kiriku masih sakit. Semoga tidak patah tulang. Seorang polisi wanita masuk ke ruang IGD, menutup tirainya, sehingga tinggal kita berdua yang ada di bilik kecil ini. Terkembang senyum dari wajahnya, yang mungkin sudah berumur sekitar 40 tahun lebih. "Perkenalkan, nama saya Widya, Kapolsek Banguntapan." Dengan Mbak siapa saya berbicara?" Sapanya lembut sembari memegang tangan kananku. "Saya Niafa, Bu." "Oke, baik. Mbak Niafa ya. Sementara istirahat dulu. Maaf ya, kami harus menahan Anda dahulu karena korban yang berada di rumah meninggal terbunuh. Informasi dari saksi sedang dihimpun dan olah masih berlangsung. Untuk prosesnya sekarang dilimpahkan kepada Polda DIY," jawabnya pelan tapi penuh arti. Tapi bukan saya yang membunuhnya, Bu." Aku mulai menangis. "Siapa yang membunuh korban? Apakah Anda tahu?" "Ulan, Bu." Bibirku terucap, walaupun tidak yakin dengan ucapanku. "Wulan? Apakah dia rekan Anda? Anda juga melihat Wulan yang membunuh?" Bu Widya mencoba mencari kejelasan. Bukan, Bu. Dia masuk ke dalam tubuhku dan lalu membunuh Mbak Sri." Bu Widya mengerutkan dahinya, mencoba berpikir, dan menalar ucapanku. Keluar senyum dari bibirnya. Mungkin sebaiknya Anda perlu istirahat dulu. Kami akan mencoba menyelidiki apapun hal yang ada, mengambil bukti dan informasi dari saksi. Sampaikan fakta yang ada kepada penyidik dari Polda DIY nantinya, dengan jujur apa adanya. Terima kasih sudah mau bekerja sama. Semoga Anda lekas sembuh." Bu Kapolsek keluar dari ruangan IGD. Di depan pintu dia menuju kepada 2 orang bawahannya. "Bagaimana, Dan?" tanya salah satunya. "Saya kira bukan 340, lebih ke 338 saja. Di TKP ada obeng untuk mencongkel jendela, sedangkan pisau sudah ada di dapur rumah korban. Saya juga belum yakin dia yang menggorok korban. Badan tersangka kecil, pisau juga kecil. Untuk memisahkan kepala dengan badan, perlu kekuatan besar dan pisau yang cukup besar juga. Dia menyebut nama Wulan, tapi sepenangkapanku,
dia sebut nama itu yang merasuki tubuhnya. Biarkan penyidik Polda yang bekerja. Kita sudah bekerja sesuai porsinya. Ayo, antarkan saya kembali ke kantor. Siap, Dan, jawab mereka berdua, sembari mengiring ke mobil yang sudah terparkir di depan IGD. Ruangan ini tidak begitu besar, mungkin sekitar 4x4, dengan kaca besar di seberang pintu masuk. Jika seperti di film-film, dari balik kaca itu bisa melihat ke dalam. Lampu gantung berada di tengah, menyinari ruangan. Aku duduk menghadap meja, lalu masuklah 2 orang polisi dengan laptop dan juga berkas-berkas. Satu orang memperkenalkan dirinya dengan nama Ibtu Beni dan Polwan dengan nama Aibda Rita. Keduanya tampak ramah, tidak seperti gambaran polisi saat sedang konfrontasi dengan tersangka. Berkas dan laptop juga ada di meja ini. Aku juga menyadari posisiku tentu saja tersangka dengan dugaan yang sangat kuat. Ibtu Beni menanyakan kondisiku, apakah siap untuk diperiksa. Tentunya aku menjawab siap. Dia lalu menawarkan, apakah memerlukan pendamping pengacara untuk pemeriksaan ini. Aku menjawab tidak. Aibda Rita lalu menyodorkan 3 selembar kertas dengan gambar ruangan ritual, jendela yang tercongkel, dan mayat Mbak Sri yang terpisah dengan kepalanya. Apakah Anda memasuki rumah korban pada hari Minggu siang? Melalui apa masuknya? Pertanyaan pertama dari Aibda Rita. Iya, Bu, saya masuk lewat jendela, jawabku dengan jujur. Apa motif Anda memasuki rumah orang lain tanpa izin? Tanyanya lebih lanjut. Saya ingin membuktikan, Bu, apakah benar ada ruangan ritual penglaris dan tumbal, jawabku dengan percaya diri. Ibtu Beni dan Aibda Rita saling berpandangan. Untuk apa kamu menyelidiki semua itu? Karena dia menggunakan jin dan setan untuk menumbalkan suaminya dan juga membunuh tetangganya, yaitu si Wulan. Wulan adalah pemilik pertama rumah yang saya kontrak. Dia dibunuh dengan cara dibuat gantung diri. Aibda Rita mencoba menerima pernyataanku, walaupun ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Ibtu Beni pun mengetik apa yang aku ucapkan di laptopnya. Baik, tim olah TKP juga menemukan beberapa perangkat untuk ritual. Apakah bisa Anda ceritakan lebih detail apa yang Anda maksud? Aku pun menceritakan apa yang aku mimpikan, apa yang telah aku rasakan, dan semua detail yang telah berlalu. Ibtu Beni pun juga langsung meminta anggota lain di luar ruangan untuk mencocokkan informasi. Cerita gantung diri di area kewenangan Polsek Panguntapan 2 tahun terakhir ini. Apakah ada orang lain yang membantu Anda? Tidak, Pak, Bu. Saya sendirian atas mimpi dari Wulan. Dari cerita Anda datang dan dipergoki oleh korban, lalu Anda membunuhnya. Tidak, Pak. Saya sudah pingsan karena makhluk yang dipelihara dia. Bukan saya yang membunuh. Wulan mengambil alih tubuhku dan lalu menggorok leher Mbak Sri. Jadi, Anda dalam keadaan tidak sadar, tapi membunuh korban. Tubuh saya pingsan, Pak, Bu, dan saya melihat tubuh saya dirasuki Wulan hingga dipakai untuk membunuh Mbak Sri. Apakah Anda memiliki dendam pada korban?
Tidak, sama sekali tidak. Saya ke sana hanya ingin membuktikan mimpi saya, lalu keluar rumah. Itu saja. Apakah Anda tahu bahwa kepala korban sampai terputus? Tahu, Pak. Bahkan masih saya ingat. Jika memang ada orang lain dalam kejadian ini, silakan jujur saja. Kami meragukan jika Anda membunuh seorang diri dengan pisau kecil itu. Tenaga Anda juga tidak seberapa, tapi sampai putus kepalanya. Tidak ada orang lain, Pak. Sumpah, tubuh saya digunakan Wulan untuk membunuh Mbak Sri. Aku masih tetap teguh dengan apa yang aku alami. Baik, jika memang ingin tetap bersikukuh. Sementara untuk penyidikan yang pertama, kami akhiri. Kemungkinan akan ada pemeriksaan lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kedua polisi itu keluar. Di luar mereka sudah ditunggu Kasat Reskrim Polda DIY. Dari laporan kedua penyidik, Kasat Reskrim segera menelpon tim pemeriksa medis kejiwaan dari Rumah Sakit Bayangkara. Tim ini beranggotakan seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, seorang psikolog klinis, dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dia ingin kasus ini segera selesai dengan jelas dan adil. Apalagi berita mayat terpenggal ini sudah menjadi trending topik di Yogyakarta. Sayangnya tersangka masih kuat dengan jawabannya. Penyidik juga meyakini kejujuran dari jawaban Yafa, walaupun dalam keadaan nyata, di luar logika. Aku pun keluar ruangan, didampingi seorang poluan, masuk kembali ke sel yang kecil dengan kaki kiri tertatih. Tapi masih bisa aku gunakan untuk berjalan. Lelah sekali batin ini. Walaupun ragaku sudah mulai kurasa membaik karena obat dari rumah sakit. Ingin menyesali apa yang terjadi, tapi semua memang sudah terjadi. Ingin aku menangis, tapi bahkan sudah tidak keluar air mata lagi. Kurebahkan tubuhku setelah masuk sel, mencoba untuk beristirahat malam ini. Teringat kemarin saat ibuku di Semarang, sudah kukabari apa yang terjadi. Dia menangis sejadi-jadinya di telepon. Dilanjutkan dengan suara adik lelakiku yang mencoba tegar dan kuat walaupun suara tangisannya tetap keluar. Tadi pagi mereka pun datang. Ku coba menjelaskan apa yang terjadi. Ibuku masih tidak percaya dengan apa yang kuceritakan. Dia tidak bisa percaya anak perempuannya bisa membunuh orang, bahkan sampai terpenggal, terpisah kepala dan badannya. Adik lelakiku hanya dia menunduk dalam tangisannya. Pak Budi dan Bu Jiem juga datang. Mereka menjenguk bersama Pak RT. Sekedar ingin mengetahui kondisi terbaruku saat di sel Polda. Mereka juga ingin mendengar apa yang terjadi di TKP. Karena masih yakin diriku tidak bisa dan tidak akan membunuh orang lain. Kusampaikan juga nama-nama yang kuingat di dalam daftar nama di kertasnya Mbak Sri. Mereka juga bercerita bahwa di rumah Mbak Sri sudah selesai olah TKP. Rumah juga sudah dibersihkan, tetapi masih tetap bergaris polisi. Kerabat Mbak Sri juga tidak ada yang mau datang. Warga juga tidak berani menguburkan dan memasrahkan jenazahnya kepada polisi. Ketua RT pun meminta warga untuk menggelar doa Yasin Tahlil, semata-mata untuk mendoakan keselamatan warganya. Mau mendoakan korban juga rasanya aneh, karena di rumah Mbak Sri, perlengkapan ritual dan sesaji menjadikan orang berpikir dua kali
untuk mendoakan Mbak Sri. Malam ini di sel lebih dingin dari biasanya. Sel yang aku huni sendiri membuat suasana sangat sepi. Entah sadar atau mimpi, Wulan sudah ada di depanku. Kali ini wajahnya tidak lagi penuh darah dan nanah, berganti wajah pucat biasa. "Niafa, terima kasih," ujar si Wulan. "Apakah kamu sudah puas, Wulan?" tanyaku padanya. "Sudah. Sri sudah menanggung akibat yang harus dia terima. Tetapi dirimu sekarang malah dipenjara," sesal si Wulan. "Ya, mau bagaimana lagi, Wulan? Dirimu merasuki tubuhku. Aku tahu dirimu dendam pada Sri, tapi bukan seperti ini keinginanku. Sekarang kalau sudah terkabul keinginanmu, sebaiknya kamu kembali ke alam yang semestinya." "Tidak bisa, Fa. Walaupun Sri telah mati, tapi aku merasa Sri masih bergentayangan di dunia ini. Sepertinya dia memiliki hutang tumbal pada lelembut yang membuat perjanjian dengannya." "Hutang tumbal?" "Iya. Masih ada tanggungan tumbal yang harus Sri setorkan kepada lelembutnya. Tetapi dia sudah terlanjur mati lebih dahulu. Maka dari itu, dirinya atau lelembutnya yang telah membuat perjanjian akan menyelesaikan nama-nama yang sudah dijanjikan pada lelembut itu." "Walah, aku kira ini sudah berakhir. Ternyata masih ada masalah di belakangnya. Tinggal kita jalani saja, Wulan." "Aku akan membantumu, Fa, sebisaku." Wulan lalu pergi, meninggalkanku untuk tidur sendiri malam ini. Suara itu sudah beberapa kali terdengar, seperti benda yang membentur pintu rumahnya. Pak Budi melihat jam sudah menunjukkan angka 2 menjelang dini hari. Bu Jiem, istrinya, masih tertidur dengan pulas. Bahkan digoyang-goyang untuk dibangunkan. Tidak ada respon sama sekali. Pak Budi berdiri meninggalkan kasurnya. Antara penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Yang jelas dia tahu ini adalah hari ke-7 dari saat pembunuhan si Mbak Sri. Berjingkat pelan-pelan menuju ruang tamu. Tirai sedikit disibak. Tidak terlihat apapun dari kegelapan malam. Berkeliling ekor matanya mencari sumber suara. Tiba-tiba bibirnya tercekat. Nafasnya mendadak sesak. Dari kejauhan, lampu penerangan jalan menyinari sesosok tubuh. Tubuh dengan kebaya dan jarik yang tanpa kepala. Belum sempat melakukan apapun, tiba-tiba kepala Sri itu muncul di depan jendelanya. Kepala yang penuh dengan darah menetes dari leher yang terpenggal. Namun tidak berselang lama, Wulan telah datang. Dengan tangan panjangnya ia menarik tubuh Mbak Sri. Tubuh itu diangkat ke atas, yang kemudian dibanting secara keras ke lantai. Aku yang masih di dalam sel terngiang-ngiang dengan obrolan kemarin. Harus bagaimana lagi, biar tidak ada tumbal lagi. Apa aku bilang kepada Pak RT dan juga Pak Budi? Ya, aku harus bercerita tentang apa yang semuanya terjadi, dan juga tentang tumbal itu. Tepat pukul 2 siang, orang yang aku harapkan akhirnya datang juga. Saat mereka semua menjengukku, aku meminta mereka untuk mencari dan membawa seorang ahli agama. "Saya minta tolong, Pak. Ini untuk keselamatan kita semua." Dengan kebingungan, Pak RT pun mengiyakan perintahku. Sampai akhirnya
Pak Agus, seorang kiai yang sudah terkenal di beberapa daerah, datang dengan tasbih yang melingkar di jemarinya. Aku pun mulai menceritakan kejadian itu semua, dari awal sampai aku bisa masuk ke penjara. Aku pun memperlihatkan hasil jepretanku saat di ruang ritual Mbak Sri. Mereka semua tercengang dengan ceritaku, terutama Pak Budi, yang tubuhnya sudah gemetar hebat. "Bagaimana ini, Pak? Saya tidak mau mati gara-gara dijadikan tumbal." "Begini, Pak, sebaiknya kita berdoa, meminta perlindungan kepada Allah SWT, dan nama-nama yang sudah tertera di kertas itu sebaiknya ikut saya ke pesantren. Untuk sementara waktu, kalian akan tinggal di sana, agar saya maupun para santri bisa memantau, dan kita berdoa bersama-sama untuk menangkal itu semua." Pak Agus meminta diantar ke rumah Mbak Sri untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan rumah itu. Dan benar, rumah itu sekarang sudah dijadikan sarang lelembut peliharaan Mbak Sri. Pihak polisi pun antara percaya dan tidak, karena semua itu gaib. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Namun karena adanya Pak Agus yang bisa mengiyakan dengan jelas tentang ceritaku, pihak polisi pun akhirnya percaya. Aku yang melihat Wulan berada di rumah itu bisa bernafas lega. "Makasih ya, Pak," ujar Wulan dengan senyumannya. Aku pun mengangguk dan menghela nafas lega. Hari itu juga, nama-nama yang tertera di selembar kertas untuk sementara waktu tinggal di pesantren yang letaknya tidak jauh dari desa itu. Semoga semuanya baik-baik saja. Itulah kisahku, kisah pengalamanku. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.